Oke teman-teman, sahabat dimana aja berada. Nah ini teman-teman udah nggak asing lagi lah ya dengan ikan yang satu ini, Auranti Makaluta. Nah tentunya menuju ikan sejuta umat ya tentunya teman-teman. Ini kebetulan bahan baru saya dapat juga. Ini kebetulan teman ngajak tukeran lah dengan ikan yang di sini. Saya juga share gitu teman-teman. Nah jadi sekedar ngobrol-ngobrol santai tentunya ngebahas tentang ikan cana Auranti. Karena memang saat ini cukup lumayan mudah dan terjangkau ya untuk kita dapatkan, beda dengan sebelumnya. Cuman dalam kategori garis besar tetap kualitas dari ikan itu sendiri mempengaruhi nilai dari harga ikan itu sendiri. Jadi bercampur juga dengan minat pembeli pada dasar seperti itu teman-teman. Nah tentunya penurunan harga ikan cana di video saya sebelumnya udah ada 2 episode sih. Nah, sekedar ngobrol santai di situ karena memang banyak juga kontra di bawah ya, perdebatan tentunya penurunan harga ikan cana. Jadi sengaja ngebahas itu semua. Pada dasarnya, pada intinya penyebab awalnya itu bombardir masuknya ikan cana Auranti atau jenis lainnya ya, secara besar-besaran masuk ke Indonesia, menyebar ke setiap wilayah. Jadi otomatis juga bangsa pasar, siklus pasar terjadi di situ. Jadi penurunan harga hingga saat ini. Pada dasarnya saya status sebagai penghobi, ngerasa senang, ngerasa saat inilah harga udah terjangkau. Cuman status jualan juga saya juga tidak begitu berpengaruh gitu teman-teman. Jadi karena memang saya di sini ya stok beberapa aja, jadi ya stok, besok jual habis ambil lagi gitu teman-teman. Jadi nggak begitu berpengaruh karena memang item yang saya jual di sini juga cukup lumayan banyak, tidak terpaku pada item satu jenis aja. Cuman cukup lumayan banyak juga lah para kiper-kiper atau penyimpan-nyimpan yang mengubur size dan ukuran ya. Jadi agak sedikit anjlok penurunan dari nilai investasi mereka. Nah, cuman tetap kasta perawatan keep itu tetap mempengaruhi lah dari nilai harganya, karena memang untuk ikan baru butuh proses, butuh perjuangan, bahkan butuh pengorbanan untuk pemeliharaan ikan yang satu ini. Nah tentunya nih teman-teman ngebahas tentang ikan Auranti ya. Kalau dari saya pribadi, pengalaman saya pribadi selama ini tergolong ikan cana Auranti ini cana kategori ikan terlemah lah ya, ikan lemah lah. Jadi istilah lemah ini sebenarnya saya sebut karena memang iklim kita berbeda dengan iklim asal mereka. Ikan ini maksudnya. Jadi iklim kita di sini tropis dan mereka hutan hujan tropis. Nah, tetap walau udah karantina di sini, tetap gen bawaan alam mereka tetap terbawa lah pada ikan ini. Teman-teman agak terputus ini tadi nganterin makanan ceritanya. Jangan lupa sarapan teman-teman ya, tetap jaga kesehatan tentunya. Nah jadi ngobrol lanjutan tersebut, perbedaan iklim tersebut tetap ada pengaruhnya. Karena memang bagi saya pribadi ya teman-teman, kalau untuk cana Auranti ini paling mudah kena wet spot, terus juga kena fin root ya, terus barefoot tuh yang sering juga terjadi. Jadi penanganan inti terkadang tuh yang bikin buat para kiper-kiper baru itu agak sedikit ya suwimen rek kata dia. Jadi ikan ini banyak berdiam diri, banyak mogolnya gitu teman-teman, gampang stresan pada dasar seperti itu. Nah jadi ngebahas itu semua tentunya panjang lebar nih ya. Mungkin teman-teman ingin bertanya tentang permasalahan-permasalahan atau solusi lah, mungkin saya sedikit mengerti, bisa tanya di kolom komentar. Nah ini sedikit review tentang ikan yang ini teman-teman ya. Jadi nggak sedikit juga ikan Auranti ini sering mengalami tubuh bengkok teman-teman. Nah jadi bisa teman-teman perhatikan, ini warna cukup lumayan tajam. Jadi dia lagi fokus nontonin saya ngobrol di sini, ngomong di sini. Nah itu teman-teman, mungkin teman-teman di rumah sering mengalami ya. Jadi memang perlu ketelitian lah untuk perawatan ikan Auranti ini biar memang benar-benar sesuai lah ya dengan harapan. Jadi sering sekali terjadi ya teman-teman, asal kita selip telat itu tubuh ikan Auranti itu bengkok teman-teman. Nah jadi bengkok ini biasanya ada yang bengkok ekor maupun bengkok di atas tubuh
punggung gitu teman-teman ya. Jadi penyebab ini teman-teman, ini kalau menurut saya pribadi yang pertama tetap kualitas dari air berpengaruh. Yang kedua pemberian pakan memang yang over yang kita berikan tentunya teman-teman. Nah jadi memang biasanya hal-hal seperti ini memang biasanya terjadi ya pada ikan-ikan baru ataupun ikan-ikan yang bersize kecil. Nah jadi penanggulangannya seperti apa? Tetap rawat kualitas air tentunya yang utama. Jadi maupun apapun permasalahan tetap air yang utama, tetap harus kita jaga. Terus yang kedua masalah intinya tetap pemberian pakan juga harus yang memang benar-benar ya stabil lah. Nah terus yang keduanya biasanya memang ekor bungkuk maupun punggung bengkok ini teman-teman ya, untuk Auranti ini terjadi memang biasanya banyak terjadi itu di size 20 cm ke bawah. Karena memang apa awal penyebabnya pemberian pakan yang berlebih, ketinggian air teman-teman. Nah memang Auranti ini kan sering sekali nongkrong nih kayak berdiri itu teman-teman. Nah sebenarnya itu sih pada dasarnya menurut pengalaman saya selama ini, jadi air terlalu tinggi dan proses karantina ya tetap air disarankan tidak terlalu tinggi teman-teman, demi menjaga tentunya mengembalikan kualitas dari ikan itu sendiri. Nah jadi untuk penyakit-penyakit tambahan lainnya mungkin untuk mogol-mogol atau mogok-mogoknya ya mungkin treatment puasa, pembelajaran, pemberian pakan pada ikan ini dibiasakan kita menggunakan ikan tangan seperti treatment di ikan cana lainnya, jenis lainnya. Dan mungkin teman-teman ingin bertanya, mungkin ada sedikit permasalahan tentunya ya, monggo bebas. Nah sekedar tambahan nih teman-teman, untuk settingan background kalau cana Auranti ya seperti biasa ya, udah pada tahu lah mungkin, karena memang lebih menonjolkan khas dari ikan tersebut, warna dari ikan tersebut. Tentunya settingan seperti ini, jadi pasir malang hitam, kalau saya hiasi dengan batu-batu merah lava rock seperti itu, background hitam. Dan sekedar tip nih, biasanya khas dari ikan ini pengen kita buat mangap-mangap gitu teman-teman ya. Pada dasarnya hindari penggunaan kaca, itu kurang pas. Nah terus tips untuk mangapnya biasa teman-teman, jadi perhatikan teman-teman ya, jika ikan di rumah itu sudah mulai agak sedikit melawan seperti ini, biasanya mulutnya ini agak mekrok ya, agak mengembang. Itu teman-teman tarik seperti ini, pelan-pelan langsung digedor teman-teman. Nah jadi buat dia kaget, lakukan seperti itu melatih untuk ikan ini mangap-mangap gitu ya teman-teman. Jadi sekedar sharing, mudah-mudahan ada manfaat tentunya. Salam satu hobi, ayo monggo. Sambil ngopi ini kebetulan dianterin mie teman-teman, jadi makan dulu, sama-sama jaga kesehatan teman-teman ya. Sukses selalu, salam satu hobi.